Oke guys, selamat siang dari markas CVIB Production dan kembali lagi di segmen bincang-bincang. Saya akan ngebahas tentang kamuflase marketing. Kita harus tahu tentang kamuflase marketing itu sendiri ya. Jadi di sini saya akan mengartikan bahwa apa itu kamuflase marketing. Ya. Perilaku etis penting diperlukan untuk meraih sukses dalam sebuah bisnis, walaupun hal ini sudah disadari dan dimengerti oleh para pebisnis. Namun pada kenyataannya banyak pemasar marketer tidak mengindahkan hal tersebut. Pemasar lebih berpeluang untuk melakukan tindakan melanggar etika karena adanya tuntutan untuk menyeimbangkan target penjualan perusahaan dengan kebutuhan konsumen. Sehingga untuk memenuhi tuntutan tersebut, seorang pemasar sering melakukan tindakan yang kurang atau bahkan tidak etis, seperti melakukan strategi marketing kamuflase. Strategi ini dilakukan untuk membingungkan konsumen dan pada akhirnya konsumen akan melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Itu adalah kamuflase marketing. Sekarang itu karena segmen bincang-bincang, kita akan menguak semua hal fakta-fakta yang ada ya. Kita akan membincangkan kompetitor kita ya. Kompetitor kita itu kalau menurut saya melakukan kamuflase marketing. Jadi ada produknya yang dinamakan periode 1. Sumpahnya saya tidak menyebutkan yang mereka gunakan kata-katanya. Saya hanya mengganti periode, umpamanya mesin DTF periode 1, periode 2, periode 3. Dan itu seakan-akan mereka memunculkan inovasi teknologi yang muktahir gitu loh, yang sangat membantu dalam proses penggunaan mesin, sedangkan fitur-fitur tersebut sudah disediakan oleh pihak printer Epson sendiri. Jadi selama dia memakai printer Epson L1800, itu printer DTF-nya itu sama saja, tidak ada perbedaan karena kecepatan mesin, karena sama-sama menggunakan printer Epson L1800 dan head yang dipakai juga sama, pakai head Epson L1800, itu berarti untuk kualitas itu sama aja. Kenapa kemarin kita mengeluarkan fitur-fitur untuk perawatan head, memudahkan untuk perawatan, dan sebelumnya kita juga sudah mengupload video yang 4 minggu head itu masih aman, tidak mampet. Nah, fitur-fitur itulah yang kita suntikan dalam mesin ini. Tapi kalau untuk kecepatan dan kualitas itu sama aja, karena menggunakan head yang sama dan kecepatan yang sama, karena masih menggunakan mesin Epson L1800. Saya membuat video ini selalu karena keresahan ya, bukan karena keresahan kita kesenggol dalam pemasaran marketing, tidak. Jadi seperti dia menggunakan LCD ya, LCD touchscreen ya, berarti kan mereka menggunakan modul ya. Padahal sebenarnya fungsi modul itu tidak ada fungsinya. Contohnya seperti membuka ini kunci dari head ya. Ini kan sudah disiapkan oleh Epson sendiri, lubang yang mana kita munculkan videonya ya, itu lubangnya sudah disiapkan, tinggal kalian putar aja ke kiri dan kunci ini akan terbuka. Tapi mereka menggunakan seperti LCD di sini gitu, biar terbuka. Umpamanya menarik tinta, itu tinggal diputar ke kanan, makanya tinta akan bergerak. Jadi kamuflase marketing itulah. Jadi sudah ada fiturnya disediakan oleh pihak Epson, tapi mereka memunculkan kembali seakan-akan itu teknologi mereka itu upgrade. Padahal itu kamuflase marketing. Jadi kalian harus bisa menilai mana kamuflase marketing. Nah, yang saya ingin contohkan yang tidak kamuflase marketing yaitu ini. Di sini kita pihak IB menyediakan lubang untuk perawatan head dalam mingguan. Jadi sisa-sisa tinta yang mengeras di pinggiran-pinggiran luar head itu bisa kita bersihkan di sini. Jadi nggak usah membuka vakum. Kalau mereka kan membuka vakum habis itu dibersihin kan, tidak usah. Ini oleh pihak Epson, kalian kalau beli printer Epson kertas L1800 itu memang tidak ada fitur ini. Jadi kalian harus membongkar casing baru bisa bersihin luar dari head gitu. Jadi antara head dan media itu ada jarak yang ideal yang tidak boleh dirubah-rubah. Kalau dibuka, pasang, buka, pasang, itu nanti jaraknya itu berubah pasti. Seperti kita
punya pintu di rumah kan kadang-kadang buka tutup itu kan lama-lama kan rusak, geser. Nah ini nggak usah. Dengan adanya lubang ini, kalian nggak usah buka-buka vakum. Jadi tinggal dari sini aja, tinggal dibuka, pasang, itu aja. Nah ini yang dinamakan dengan inovasi real, bukan kamuflase marketing. Ya. Dan ada lagi kamuflase marketing yang samping mixing itu ada yang namanya WIMS. Tidak ada fungsinya sebenarnya. Bahkan itu ada resiko di situ. Jadi kemarin banyak konsumen, "Bang, jangan jual mesin DTF yang ada WIMS-nya." Kenapa memang? Karena WIMS itu bisa bikin head kalian itu jebol. Karena dia tekanan kan. WIMS itu kan sirkulasi tinta dan menekan ke bagian cartridge gitu. Lama-lama nanti jebol. Dan kemarin saya kaget ya, baru mungkin 4 jam yang lalu, entar saya cek dulu ya. WIMS itu tidak wajib terpasang di printer DTF. Kompetitor kita lah pokoknya ya. Dan dia mengatakan WIMS itu tidak wajib. Sedangkan mereka kemarin menjual printer DTF episode ketiga itu ada WIMS-nya. Dan kemudian beberapa hari mereka menyangkal bahwa WIMS itu tidak ada gunanya. Karena mungkin sudah ada korban ya. Sudah ada korban bahwa WIMS itu bisa merusak head, jebol, terus nanti tinta-tintanya itu becek di luaran-luaran head itu netes gitu. Itu pengaruh dari WIMS, bahaya. Kalau mixer bagus. Tapi kalau WIMS tidak. WIMS itu yang muter itu. Selanjutnya ada di bagian cartridge di sini di atas cartridge itu saya lihat di episode yang ketiga mesin DTF episode 3 mereka kompetitor kita itu ada filter. Nah di atasnya itu ada filter. Nah filter itu tidak ada fungsinya juga. Itu salah satu kamuflase marketing juga. Jadi filter itu fungsinya biar menyaring tinta putih. Nah kalau filternya itu mampet ya kan berarti kan nanti harus ganti filternya. Itu yang saya bilang ketergantungan. Jadi menciptakan, memunculkan suatu fitur yang efeknya itu ketagihan. Ketagihan dalam arti nanti kalau rusak ganti. Itu filter itu paling berapa kali pakai, nanti kalau udah mampet ganti. Dan itu fungsinya kata mereka itu agar bagian cartridge itu tidak mengendap, tetap mengendap. Tinta putih itu ya di bagian cartridge itu apabila mesin itu tidak dipakai itu tetap mengendap. Tinta tekstil itu tetap mengendap. Makanya di video yang 4 minggu head itu masih aman, itu selalu saya ajarkan untuk menyedot tinta dari cartridge. Karena cara itu yang paling aman. Kalau mesin tidak dipakai, tinta tekstil yang mengendap di bagian cartridge itu disedot, diambil. Itu fungsinya. Kalau memunculkan filter di atas cartridge itu nggak ada guna. Sama aja memunculkan cartridge di atas cartridge. Jadi udah ada cartridge-nya lagi. Tetap mengendap dia tinta putih itu. Kalau tidak dipakai. Karena kalau tidak dipakai itu kan dia turun kayak ampas kopi. Nah, endapan itulah yang harus diambil pakai suntikan dari cartridge, terus dimasukin ke tabung dan di mixer. Itu hal yang aman. Gitu ya. Jadi jangan melakukan kamuflase marketing lagi. Akan ada orang-orang seperti saya yang untuk mengungkap. Jadi kamuflase marketing yang saya pelajarin yang dilakukan oleh mereka ya itu untuk seakan-akan mesinnya itu upgrade ya. Upgrade harganya juga dinaikin. Pelan-pelan. Episode printer DTF episode 1, episode 2, episode 3. Itu selalu menaikkan harga. Kalian bisa cek terakhir itu mesin mereka itu 28 juta ya. Ya, episode ketiga 28 juta. Itu mesin aja tanpa hot press. Paket tanpa hot press 28 juta terakhir. Di sini saya tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan brand. Saya hanya bilang kompetitor kita ya. Banyak di luar sana kompetitor kita. Jadi bagi penonton jangan berpikiran negatif dulu. Ya, jadi saya mengopen ini karena saya di pihak kalian. Di pihak penonton, di pihak para pembeli atau calon pembeli mesin DTF ya. Saya di pihak kalian. Saya akan open. Kalau ada yang menjanggal dan keterlaluan, saya akan open. Saya akan speak up. Ya. Jadi saya di pihak kalian. Kalau ada nanti di komentar ya, chat-chat yang wah ini jelek-jelekin ini jelekin. Nah, itu berarti salah satu dari buzzer mereka ya. Jadi mereka itu melakukan franchise di setiap cabang ya, agar orang mereka itu semakin banyak ya.
Jadi ada cabang A, cabang B, cabang Lombok. Pendapat saya, mereka hajar ke distributor, jual ke distributor agar mereka itu tidak jual ke konsumen. Maksudnya nanti untuk kedepannya seperti itu, dan memunculkan orang-orang, bisa dibilang orang mereka lah. Jadi kalau nanti ada di media sosial tentang ngejelekin produk mereka, nah itu mereka akan speak up tuh yang distributor tersebut. Dan sekarang jumlahnya itu lumayan banyak karena distributor mereka sudah banyak. Apabila tidak ada yang speak up tentang kebenaran yang ada tentang kamuflase marketing itu, ya tidak akan sehat ya. Pasar itu tidak akan sehat apabila tidak ada yang seperti saya ini untuk speak up tentang kebenaran. Jadi pasti akan dibanjiri komentar ya. Jadi bagi kalian ya, kalian bisa nilai, berarti kalau komentar negatif berarti itu orang mereka, dan kalau ada bang oke terusin, nah itu berarti calon pembeli mesin. Karena yang dibutuhkan oleh calon pembeli mesin yaitu seperti ini ya, pemikiran yang logis dan pemikiran yang bersifat open, yang tadi saya sudah jelaskan dari 0 sampai 10 ya, tentang kamuflase marketing itu sendiri. Heater yang ditaruh di depan ini itu juga tidak berfungsi. Kalau box pad kalian ditaruh heater itu berfungsi, karena kertas DTF itu tidak boleh lembab ya. Kertas DTF itu tidak boleh lembab, makanya harus box padnya itu yang ada heaternya, pemanasnya, pemanas dalam suhu rendah, bukan di depan kalau untuk mesin desktop ya. Jadi ada suatu kondisi yang habis di print, itu satu desain nih A3 itu habis di print, itu harus dikeringkan dulu 5 menit baru boleh ditepungin. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk menanamkan kamuflase marketing, makanya ditaruh heater. Kalau untuk mesin desktop ini ya, dia kan satu desain itu 6 menit, kurang lebih 6 sampai 8 menit ya. Dari satu desain yang sudah selesai dengan satu desain lagi yang A3, itu kan kurang lebih 6 sampai 8 menit. Itu kan nanti bisa kering sendiri. Gak usah pakai heater. Ya kan? Lain cerita mesin yang last format. Yang last format itu kan cepet dia kan, kecepatannya tinggi karena harga mesinnya juga tinggi. Ya. Dan itu tidak pakai mesin Epson L1800, jadi kecepatannya sudah up. Itu membutuhkan heater. Karena nanti dia akan masuk ke mesin otomatis tepung, jadi nepungin secara otomatis, makanya mereka membutuhkan heater di depannya. Jadi bagi kalian kalau mau beli mesin ya, kalau mesinnya L1800 ya udah itu sama, kualitasnya sama. Yang beda itu cuma fitur-fitur inovasinya aja, kayak mixing, lubang ini pembersih head, ya apa namanya, box pad yang ada heaternya, yang ada pemanasnya. Karena memang kertas DTF itu nggak boleh lembab. Kalau di depan nggak ada fungsi. Itu juga ada di fitur yang printer DTF episode ketiga yang 28 juta itu. Sangat ngeri. Memang kamuflase marketing ini sangat mengerikan. Ya, kayak seperti ini vakum ya, daripada buka-buka vakum lebih baik bikin lubang, selesai. Itu inovasi. Walaupun ini sederhana ya, tapi ini sangat penting dibandingkan fitur-fitur yang sudah ada tapi dimunculkan dalam kemasan kamuflase marketing, yaitu LCD yang touchscreen. Kalau rusak gimana? Kalau kalian di daerah nanti rusak gimana? Yang touchscreennya ribet kan? Walaupun mereka bilang wah tentang after sales ada, tapi kan itu dalam proses pembenaran itu kan ada langkah yang harus ditempuh, merepotkan. Gak usah ada, udah ada kok fiturnya, ngapain? Itu loh.